Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 222, perhitungan SMP kelas 8, soal yang nomor 1. Disimak ya Dek ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, hitunglah. Di sini ada 11 soal yang harus kita hitung. Mulai dari soal yang pertama, negatif 8 ditambah 10. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Sebenarnya negatif 8 ditambah 10 itu sih gampang, simpel banget bagi yang sudah paham. Nah, kalau yang belum terlalu paham, di sini Kak Sari punya salah satu cara untuk mengerjakan soal kayak gini, Dek. Caranya kita pakai ilustrasi pasukan. Maksudnya gimana, Kak? Gini, aku tulis dulu ya. Soal ke-1, negatif 8 ditambah 10. Ini Kak Sari bayangkan ada 8 pasukan jahat. Jadi negatif itu jahat ya. Ada 8 pasukan jahat bertemu dengan 10 pasukan baik. Kenapa kok 10 ini pasukan baik? Karena tanda di depannya adalah tanda positif. Jadi kita sepakatin aja, pokoknya yang bertanda negatif itu berarti pasukan jahat, yang bertanda positif itu berarti pasukan baik. Nah, 8 pasukan jahat bertemu dengan 10 pasukan baik. Terus mereka bertarung. Kira-kira siapa yang menang? Yang menang adalah yang pasukan baik atau yang positif. Bukan masalah baiknya, tetapi karena jumlahnya lebih banyak ya. 8 sama 10 kan lebih banyak 10. Iya enggak? Jadi ini nanti negatif 8 ditambah 10 itu tandanya adalah positif ya. Oke, kalau tanda positif nggak usah ditulis. Nah, sekarang tinggal ini pasukannya 10, ini pasukannya 8. Atau dibalik juga nggak masalah. Ini pasukannya 8, ini pasukannya 10. Kalau bertarung nanti akan tersisa berapa orang? 2 orang. Dari mana? Ya ini selisihnya aja. 10 kurangi 8 kan 2. Nah, 2 pasukan positif itu nulisnya angka 2 saja. Tanda positifnya nggak usah ditulis. Ya, sepertinya kok ribet Kak pakai pasukan positif, negatif, pasukan baik, pasukan jahat. Iya, kalau awal-awal sepertinya ribet, tetapi itu kalau kamu terapkan di angan-anganmu nanti mengerjakan soal-soal kayak gini gampang banget hasilnya ya. Walaupun angka-angkanya nanti diganti, kamu nggak akan kebingungan. Oke, sip. Nah, supaya lebih paham lagi, kita lanjut aja, langsung dipakai untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Negatif 4 ditambah negatif 7. Ku catat dulu ya, soal yang kedua. Negatif 4 ditambah negatif 7. Oke, kita bayangkan pakai pasukan tadi. Nah, negatif 4 ini berarti apa, Dek? 4 pasukan jahat. Ditambah negatif 7 ini artinya apa? 7 pasukan jahat juga. Nah, ada 4 pasukan jahat ketemu dengan 7 pasukan jahat. Kalau sama-sama jahat, kira-kira mereka berantem atau ngopi bareng? Kalau menurut Kak Sari sih mereka ngopi bareng, ya. Jadi 4 pasukan jahat sama 7 pasukan jahat, jadinya adalah 11 pasukan jahat. Ditulisnya negatif 11. Oke? Terjawab ya. Nah, udah mulai masuk akal kan kayak gitu ya. Nah, sekarang lanjut soal yang ketiga. Kita lihat 5 dikurangi negatif 3. Bacanya gitu ya. 5 dikurangi negatif 3. Aku catat dulu. 5 dikurangi negatif 3. Nah, kalau yang kayak gini deh, kalian ingat-ingat, jika ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif ya. Negatif bertemu dengan negatif berdekatan kayak gini, hanya dipisahkan dalam kurung, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Atau kalau ditulis 5 positif 3, bacanya sih ya 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. Selesai ya. Loh Kak, ini kok nggak pakai pasukan-pasukan? Ya nggak apa-apa, sesekali langsung aja. Pokoknya kalau negatif bertemu negatif itu positif. Dah selesai. Kan 5 tambah 3 ya siapapun tahu hasilnya adalah 8. Kalau ada yang gampang, kenapa dibikin susah? Bener nggak? Sip ya, nomor 3 beres. Sekarang lanjut ke nomor 4. Wow, dalam kurung negatif 1,7 dikurangi 0,8. Nggak apa-apa, nanti Kak Sari bantu. Yang penting kita tulis dulu aja soalnya. Nomor 4, dalam kurung negatif 1,7
dikurangi 0,8. Nah, ini sebenarnya sama aja, mudah kok. Ini bacanya kayak gini. Ada 1,7 pasukan jahat, ada lagi 0,8 pasukan jahat juga. Kok tahu Kak 0,8-nya pasukan jahat? Ini kan tanda di depannya adalah negatif. Negatif ini miliknya 0,8. Tadi bacanya dikurang Kak. Iya, boleh dibaca kurang, boleh dibaca ini nih 0,8, negatifnya ini punya dia. Boleh kayak gitu. Memang bacanya kalau soalnya kayak gitu, negatif 1,7 dikurangi 0,8. Tetapi sebenarnya tanda dikurangi ini atau tanda negatifnya ini miliknya 0,8. Nah, sekarang kalau ada pasukan negatif, ada lagi pasukan negatif, otomatis kan mereka ngopi bareng ya. Pasukan jahatnya atau pasukan negatifnya ada 1,7, ada lagi pasukan negatifnya 0,8. Ya udah, mereka ngopi bareng, jadi kayak bertambah banyak gitu. Menjadi berapa? Nah, tentu saja nanti tandanya negatif dulu. Ya udah, tinggal digabung 1,7 ditambah 0,8. Coba hitung di sini, 1,7 0,8 ditambah ya, karena kan mereka bergabung sama-sama pasukan jahat ya. 7 tambah 8 itu 15, kayak gini. 1 tambah 1 tambah 0 itu 2, terus komanya turun. Nah, jadinya 2,5 ya. Hasil akhirnya adalah negatif 2,5. Coba soal yang keempat ini bingung apa enggak? Kalau bingung, coba videonya Kak Sari di pause terus dimundurin sedikit ya, diperhatikan lagi penjelasannya Kak Sari. Kalau sudah diperhatikan ulang masih tetap bingung, boleh tanya di kolom komentar ya Dek ya, bagian mana sih yang bikin kamu bingung. Ini sih sebenarnya simple aja, jangan takut sama tanda komanya ini. Biasa aja kok, toh menghitungnya juga menghitung menurun kayak kalau kita menambahkan bilangan-bilangan yang nggak ada komanya, ya kan? Jadi nggak usah buru-buru insecure ya, kita ngomongnya kayak gitu ya, nggak usah buru-buru takut walaupun ada koma-komanya. Oke? Sip ya, kita lanjutkan dulu ke soal berikutnya, soal yang kelima. Wow, negatif 3/4 tambah 1/3. Hayo, jangan takut duluan, tenang aja, Kak Sari bantu. Gimana cara mengerjakan negatif 3/4 tambah 1/3 ini ya? Ku catat dulu soalnya. Oke, ini dia udah aku catat ya, soal yang kelima ya. Negatif 3/4 tambah 1/3. Nah, langkah pertama itu kayak gini deh. Kita samakan dulu aja penyebutnya nih. Per 4 sama per 3 kan belum sama. Kalau gitu kita samakan penyebutnya ya. Nah, 4 sama 3 itu sama-sama bisa dijadikan 12 ya. Jadi kayak gini. Nah, 4-nya jadi 12, 3-nya juga jadi 12. Tandanya tetap negatif, ini tandanya tetap positif kayak gitu ya. Mau dikasih kurung juga boleh. Nah, sekarang 4 jadi 12 itu kan karena dikali 3 ya. 4 kali 3 12. Nah, karena 4-nya dikali 3, atasnya ini juga harus dikali 3. Kebetulan aja angkanya sama, jadi 3 kali 3 ya. Kita tulis di sini 9. Oke, pokoknya bawah, kalau bawahnya dikali 3, atasnya juga dikali 3 ya. 4 kali 3 12, 3 kali 3 9. Nah, untuk yang di sini sekarang 3 jadi 12 itu kan dikali 4. Bener ya? 3 kali 4 itu 12. Nah, karena 3-nya dikali 4, berarti satunya juga harus dikali 4. 1 kali 4 adalah 4. Oke. Nah, sekarang ini sudah sama pernya ya. Per 12 dan per 12. Kalau gitu boleh ditulisnya kayak gini biar gampang. Negatif 9 terus ditambah 4 ya. Pernya satu kali aja tapi panjang. Nah, gini ya. Per 12. Toh sudah sama ya, sama-sama per 12. Jadi nulisnya satu kali aja. Nah, terus dihitung sama dengan ini kayak tadi, pakai pasukan baik dan pasukan jahat ya. Negatif 9 ini adalah 9 pasukan jahat. Negatif itu jahat. Ada 9 pasukan jahat, ada 4 pasukan baik.
Nah, kira-kira nanti yang menang jahat atau baik? Kali ini yang menang adalah yang jahat karena dia pasukannya lebih banyak. Ya, selisihnya berapa? 9 sama 4? 5. Jadi negatif 9 ditambah 4 adalah negatif 5. Ingat, ada per 12-nya, ya kita tulis per 12. Gitu, ini jawabannya deh ya. Negatif 5 per 12. Nah, negatif 5 per 12 itu boleh juga nulisnya kayak gini. Nih, sama dengan negatif dulu, baru angka 5-nya, terus per 12. Boleh kayak gini juga ya. Negatifnya boleh ikutan 5 atau negatifnya di luar aja. Sama saja. Ya, oke. Kalau menurut Kak Sari, penulisannya yang bagus malah yang ini. Negatif dulu, baru 5 per 12. Gitu deh. Ini untuk mengerjakan soal yang kelima. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keenam. Negatif 3/5 dikurangi negatif 1/2. Wow, Kak Sari catat dulu soalnya. Oke, ini sudah kecatat ya. Negatif 3/5 dikurangi negatif 1/2 sama dengan, nah kayak tadi, ini kan pernya per 5, yang di sini pernya per 2, kan belum sama. Kalau belum sama, kita samakan dulu menjadi per berapa? 5 sama 2 itu sama-sama bisa berubah menjadi 10, ya kan? 5 bisa jadi 10 dengan cara dikali 2. 2 juga bisa jadi 10 dengan cara dikali 5, ya. Nah, terus ini negatifnya tetap dikurangi, negatifnya ini juga tetap. Kasih kurung dulu. Nah, biar kamu enggak bingung tuh, kan? Enggak berubah ya. Yang berubah hanya per 5 sama per 2. Oke. Nah, sekarang kalau yang bawah ini udah berubah, sekarang waktunya yang atas berubah ya. Coba 5 jadi 10 itu kan karena dikali 2. Berarti 3-nya ini juga harus dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Sekarang 2 jadi 10 itu kan dikali 5. Berarti 1 juga harus dikali 5. 1 kali 5 adalah 5. Nah, terus nih sama dengan, karena ini sudah sama ya pernya ya, per 10 semua. Ya udah, nanti kita tulis per 10-nya itu 1 kali aja tapi panjang. Per 10. Yang atas tulis ini negatif 6. Nah, dikurangi negatif 5, gini nulisnya, dikurangi dalam kurung negatif 5, gitu. Terus sama dengan, nah ini dek, masih ingat nggak tadi? Kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, berubah menjadi tanda positif. Dibaca negatif 6, terus positif 5. Oke, per 10-nya ngikut. Nah, gitu. Terakhir sama dengan negatif 6 ditambah 5 itu berapa? Ya gitu aja. Ada 6 pasukan jahat bertemu dengan 5 pasukan baik. Yang tersisa siapa nanti? Yang tersisa adalah 1 pasukan jahat, ya kan? Ini ada 6, ini ada 5 bertarung. Ya udah, berarti tersisa 1 pasukan jahat. Nulisnya negatif 1. Ingat ada per 10-nya. Nah, gini, terjawab ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 1 per 10. Sudah, oke. Sekarang lanjut ke soal berikutnya, soal ke-7. Wow, simple ini. 5 kurangi 12. Nah, kita sih taunya 12 kurangi 5 itu 7. Berarti kalau gitu dibalik, 5 dikurangi 12 berapa? Ya negatif 7. Udah gitu doang ya, kita catat. Untuk nomor 7, soalnya adalah 5 kurangi 12. Hasilnya berapa? Negatif 7. Udah selesai. Nah, Kak, kalau pakai pasukan positif negatif atau pasukan baik pasukan jahat gimana? Gini, 5 ini kan nggak ada tanda negatif. Kalau nggak ada tanda negatif berarti dia itu positif. Artinya 5 ini adalah pasukan baik atau pasukan positif. Bertemu dengan 12 pasukan jahat atau 12 pasukan negatif. Nah, 5 pasukan positif bertemu dengan 12 pasukan negatif. Yang menang pasti siapa? Yang menang pasti pasukan negatif, kan dia jumlahnya lebih banyak.
Tuh, makanya di sini negatif. Nah, 5 sama 12 itu selisihnya berapa? Selisihnya 7. Makanya ketemu jawabannya negatif 7. Itu kalau pakai ilustrasi pasukan baik, pasukan jahat ya, pasukan positif, pasukan negatif. Tapi kalau yang kayak gini mau langsung juga boleh sih, Dek. 5 kurangi 12. Kita ingatnya kan kalau 12 kurangi 5 itu 7. Berarti kalau dibalik 5 kurangi 12 ya negatif 7. Udah gitu doang. Ya, nggak pakai cara juga nggak masalah, gurumu juga langsung, oh udah bener ini mah, ya. Oke, lanjut ke soal yang ke-8. Mana? Ini dia. Negatif 4 ditambah 9 dikurangi 1. Oke, aku catat dulu. Negatif 4 ditambah 9 dikurangi 1 sama dengan berapa sih? Pakai pasukan baik atau pasukan jahat juga boleh. Nih, negatif 4 berarti ada 4 pasukan jahat. Positif 9, ada lagi 9 pasukan baik. Negatif 1, ada lagi 1 pasukan jahat. Berarti pasukan jahatnya ada berapa? Ada 4 dan ada 1. Jadi pasukan jahatnya ada 5. Nah, pasukan baiknya berapa? Ada 9. Nah, pasukan jahatnya 5, pasukan baiknya masih ada 9. Berarti kan lebih banyak pasukan baik. Lebih banyak berapa sih? Ya udah kayak 9 dikurangi 5 aja. 9 kurangi 5 adalah 4. Pakai tanda nggak, Kak? Kalau tanda positif sebaiknya malah nggak usah ditulis ya. Kalau dia berdiri sendiri gini. Kalau pasukan negatif harus ditulis, wajib ditulis ya. Karena ini dia positif, jadi 4 saja. Sudah selesai. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal yang ke-9. Oh, negatif 5/7 kurangi 2/7. Kita catat. Negatif 5/7 dikurangi 2/7 sama dengan, nah ini per 7 ini juga per 7 sudah sama, berarti kita tulis sekali aja per 7 gitu. Nah terus ini negatif 5 tulis di sini, Dek, dikurangi 2 itu tulis di sini. Nah sama dengan berapa? Ya udah, ini bacanya gini, ada 5 pasukan jahat, ada lagi 2 pasukan jahat. Berarti sekarang pasukan jahatnya ada berapa? Ada 7, kan mereka bergabung. Nah 7 pasukan jahat itu ditulisnya negatif 7 ya. Per 7-nya jangan lupa. Nah gitu. Negatif 7/7 itu ya seperti negatif 7 dibagi 7. Hasilnya berapa? Negatif 7 dibagi 7 adalah negatif 1. Selesai. Gampang juga nomor 9. Yes, sejauh ini belum ada yang susah ya. Amin. Lanjut ke soal yang ke-10. Ini dia, 3 dikurangi negatif 7 ditambah negatif 9. Di sini aku catat ya, soal yang ke-10, 3 kurangi negatif 7 ditambah negatif 9 sama dengan, nah ini lihat dulu deh, ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Bacanya gini, 3 positif 7, atau ya dibaca 3 tambah 7 aja maksudnya ya. Terus ditambah negatif 9. Oke, biarin dulu. Nah, sama dengan 3 ditambah 7 berapa? 10 ya. Terus ditambah negatif 9 sama dengan berapa? Ya udah, ini mau pakai pasukan baik, pasukan jahat sudah bisa. 10 pasukan baik ditambah 9 pasukan jahat ya. Jadi ada 10 pasukan baik bertemu dengan 9 pasukan jahat. Yang menang nanti siapa? Tentu saja pasukan baik karena jumlahnya lebih banyak ya. Nah 10 sama 9 itu jumlahnya lebih banyak berapa? Atau selisihnya berapa? Selisihnya 1. Jadi jawabannya adalah 1 pasukan baik. Tanda pasukan baiknya atau tanda plusnya nggak usah ditulis ya. Jadi positif 1 itu nulisnya 1 saja. Udah selesai. Yes. Apakah ini soal terakhir? Kayaknya enggak deh. Ada soal nomor 11 di sini. Oke. Negatif 5 ditambah negatif 2 dikurangi 6 dikurangi negatif 8. Ini dia soal yang ke-11, negatif 5 ditambah negatif 2 dikurangi 8 dikurangi 6 dikurangi negatif 8.
Coba kita cek sama enggak ya. Negatif 5 ditambah negatif 2 kurangi 6 kurangi negatif 8. Oke, sudah sama ya. Karena kalau soalnya salah tulis nanti jawabannya salah juga. Takutnya Kak Sari kayak gitu. Tapi kalau misalnya Kak Sari beneran ada yang salah, dikoreksi ya Dek ya di kolom komentar. Nanti Kak Sari buatkan ralatnya. Oke? Nah, sekarang ayo kita selesaikan dulu ini. Berarti sama dengan negatif 5 ditambah negatif 2. Ya, ada 5 pasukan jahat bertemu 2 pasukan jahat. Jadinya berapa? Jadinya ada 7 pasukan jahat. Ditulisnya negatif 7. Terus dikurangi 6 kita catat dulu. Nah ini deh, ada tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Positif berapa? Positif 8. Oke, sama dengan ini ada 7 pasukan jahat, ada lagi 6 pasukan jahat, atau ada 7 pasukan negatif, ada lagi 6 pasukan negatif. Berarti mereka bergabung ya menjadi 13 pasukan negatif. Nih tanda negatifnya. Terus ditambah 8. Sama dengan ya ada 13 pasukan negatif bertemu dengan 8 pasukan positif ya. Ini yang jahatnya ada 13, yang baiknya hanya ada 8. Berarti nanti menang siapa? Menang yang jahat. Menang berapa? Selisihnya yaitu 5 kan? Kayak 13 kurangi 8 itu 5. Udah selesai. Jadi soal nomor 11 atau soal yang ke-11 ini jawaban akhirnya adalah negatif 5. Kayak gitu ya. Ini versi penjelasannya Kak Sari untuk soal nomor 1 ya, dari angka 1 sampai angka 11. Mudah-mudahan penjelasannya Kak Sari ini bisa kamu pahami ya Dek ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan yang bisa Kak Sari bantu jawab, langsung saja tanya di kolom komentar. Nah kalau tanya jawabnya di kolom komentar agak susah, kita bisa tanya jawabnya di dalam grup. Buat kamu yang mau gabung ke grup, chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.